Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku, santriwan santriwati IPS Darul Ulum 1 Kota Pekalongan. Bagaimana kalian di rumah, sehat semua? Saya doakan semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan menjadi santriwan-santriwati yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan hari ini berjumpa lagi dengan saya, Bapak Ahmad Mudhafir. Pada pembelajaran sebelumnya, Bapak sudah mengajarkan kalian tentang bagaimana menulis huruf Jawa Pegon, di mana pada slide-slide yang sudah saya utarakan kemarin, kalian sudah mengenal cara menulisnya bagaimana dan cara merangkai dari huruf-huruf Pegon itu mungkin kalian sudah bisa, seperti huruf-huruf Al-Quran atau seperti huruf-huruf saat menulis huruf-huruf hijaiyah yang lain. Huruf Pegon ini sama seperti huruf hijaiyah lainnya, di mana penulisannya bisa dirangkai. Nah, di slide kalian sudah ada tulisan Arab, tentang Arab Pegon tentunya. Dalam slide kalian coba kalian baca dan ditulis tentang syair ini atau tentang tulisan ini. Bacanya gimana? Setiap yang berubah bukan apa itu? Jim, nun, ta. Ada jim, ada nun, ada ta. Dan jimnya itu dikasih titik 3, maka jimnya dibaca C. Bacanya gimana? Setiap yang berubah bukan cinta. Nah, ada lagi jim, nun, ta, sin, lam panjang disambung dengan lam, wawu, terus ada alif, ada dalnya. Bacanya cinta selalu ada. Disambung lagi dengan huruf Pegon selanjutnya, tidakkah, tidak pergi dan tidak berubah. Nah, dari pemaparan ini, seperti dengan kaidah bahasa Indonesia, setiap kata itu mempunyai arti. Kalau kita sudah membaca tulisan di ini, maka bisa kita menyimpulkan cinta itu kadang pergi, kadang berubah. Seperti itu. Nah, dalam tatanan Pegon atau tatanan huruf Jawa, huruf Pegon Arab ya, kalau sudah bisa menulis seperti yang ada di layar, menulis Arab seperti yang tugas-tugas yang kemarin tentang menulis harapan terhadap orang tua, maka kemudian kalian harus bisa memaknani kitab. Kalau sudah menulis dengan tatanan yang bagus dan tulisannya insya Allah saya percaya kepada kalian, tulisannya kemarin sudah ada yang baik, termasuk ada anak-anak di bawah naungan saya itu ada namanya Mas Arifuddin, tulisannya bagus. Ada Mas Dika, tulisannya juga lumayan bagus juga. Akan tetapi mungkin kurang berlatih saja, seperti itu ya. Dan santri-santri yang lain di kelas 3 sudah banyak, ada Mas Billy, mungkin ada Mas Yasar yang sudah tulisannya juga lumayan bagus. Pas pengajian Fathul Qorib kemarin saya amati juga sudah bisa.
tetapi hanya mungkin kurang latihan seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kalau sudah bisa memaknani bisa menulis Arab Pegon dengan baik, maka kita perlu mengenal yang namanya sastranya Pegon. Sastranya bagaimana atau kaidah-kaidah Pegon itu bagaimana? Seperti kaidah-kaidah dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab, ada huruf konsonan-konsonan di mana kita lebih gampang dalam menulis huruf-huruf Pegon dalam memaknani kitab nanti. Seperti apa kaidahnya? Kaidah yang pertama. Nah, konsonan-konsonan dari huruf Jawa atau huruf Pegon ini adalah satu, ada huruf A, I, U, O, E, P. Cara menulisnya kalian bisa lihat di slide saya. Saya sudah menyiapkan ini ya. Ada huruf A itu berarti tanda bacanya adalah fathah. Ada huruf I, tanda bacanya itu adalah ya disukun atau bisa di kasroh, itu bisa I. Ada U ya, ada huruf U, wawu ya, atau dikasih domah. Nah, selanjutnya ada huruf O. O itu wawu, tapi sebelum wawu ada tanda baca yang namanya fathah. Misalkan A, wawu, au. Nah kan? Au. Seperti itu. Terus kalau dalam bahasa Jawa ada konco, berarti tulisnya kaf di titik 3 biar ke ya, terus nun ya, terus jim dikasih titik 3-nya lagi. Maka bacanya harus konco. Ada tanda E atau tandanya adalah tanda seperti bahasa Jawa ada tanda pepet, yaitu tanda melengkung itu ya. Itu bacanya biasanya E. Seperti kemarin ada sayang opo kowe ngerti jeriting atiku. Ada seperti kalian bisa buka di catatan kemarin tentang bagaimana menulis atau merangkai huruf-huruf Pegon yang sudah saya paparkan di pembelajaran sebelumnya. Nah, kalau kalian sudah mengerti tentang konsonannya ya, konsonan daripada huruf Pegon, maka kita harus menuju ke program selanjutnya, yaitu memaknani kitab atau bahasa Jawanya adalah maknani kitab. Memaknai kitab itu bagaimana caranya, Pak? Kok bisa kita harus memaknani? Pentingnya seperti apa? Saya punya cerita. Teman-teman saya di pondok pesantren dulu, ketika masuk pondok pesantren, mereka itu adalah anak-anak orang-orang. Ada teman saya dari orang Maluku Utara ya, orang tuanya itu datang ke Jawa, tempatnya di mana itu Gubuk, tempatnya pondok pesantren Al Anwar ya. Saya pernah mondok di situ. Saya pernah ketemu dengan orang Maluku. Orang Maluku itu tidak tahu tentang kaidah-kaidah Jawa, menulis Jawa pun tidak bisa ya, nulis Pegon pun tidak bisa. Maka dia nulisnya itu angger-anggeran. Saat memaknai kitab, kiainya ngomong bismillahirrahmanirrahim, bismillah kelawan nyebut asmane Allah, maka tulisannya itu amburadul. Nah, pentingnya dari menulis Pegon karena ulama-ulama terdahulu seperti Kiai Haji Asyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Asrullah itu adalah alumni pondok pesantren ya, alumni asrama atau alumni dari pondok pesantren yang luar biasa ya. Lanjutkan dari cerita tadi, orang Maluku itu nulis tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang kalian pelajari di pengenalan Pegon kemarin. Dan tulisannya dari orang Maluku itu amburadul, dalam artian digandeng-gandeng tok, atau ada tulisan yang dimaknani kitab itu memaknai kitab dengan cara menulis dengan huruf gedrek atau huruf bahasa Indonesia, ditulis a aku yo, a k ku aku, seperti itu. Tapi kalau dalam bahasa
huruf pegon dalam bahasa pesantren itu ada khusus untuk memaknai kitab dengan gaya pesantren atau dengan gaya huruf pegon. Itu adalah khas dari pesantren. Maka anak-anakku, patutlah kalian bangga kalau kalian nanti sudah masuk di IPS Mansa atau Kota Pekalongan, akan kenal dengan ustadz-ustadzah yang mereka adalah jebolan-jebolan dari pesantren yang sangat luar biasa. Ada Ustadz Zidni, ada Pak Kiai Mujahidin, ada Ustadz Fatul Ed. Beliau adalah seorang lulusan dari zaman, dan beliau menguasai berbagai sastra Arab, dan beliau mampu mengutarakan atau menulis Arab dengan cara Arabik, dengan cara pegon, dan dengan cara bahasa Indonesia. Ya. Kalian makin penasaran dengan IPS Mansa Kota Pekalongan, maka berdoalah semoga kalian bisa berangkat secepatnya di Mansa Kota Pekalongan ini. Kembali ke topik, dalam memaknai kitab kita harus mengenal dengan Jawa pegon. Seperti Jawa pegon yang kemarin sudah saya utarakan, ada huruf A, ada huruf G, ada huruf C, ada selanjutnya. Nah, maknani kitab itu maknani ki apa toh, Pak? Nah, maknani kitab maksudnya memaknai kitab dengan tulisan Jawa pegon di bawah tulisan asli dari tulisan kitab tersebut. Ben awake dhewe maknane ben lancar, kuwi carane kepiye? Nah, ada contohnya di sini. Saya contohkan. Nah, ini ada tulisan Arab ya, asli di Al-Qur'an. Bunyinya adalah qul ya ayyuhal kafirun. Kalau dimaknani qul dawuh sira ya ayyuhal kafirun, he eleng-eleng wong kang padha kafir. La a'buduma, la ora nyembah ingsun ma ing barang, tak buduna kang padha nyembah sira ing ma. Orang-orang kafir terdahulu itu menyembahnya adalah menyembah berhala. Maka dalam ayat ini diterangkan bahwasanya ya Muhammad, serukanlah kepada orang-orang kafir tentang janganlah kalian menyembah berhala yang kalian sembah. Kaidah dari menyembah berhala itu adalah kesalahan, seperti itu. Nah, nanti pada saat kalian memaknani kitab dan kalian bisa beli tentang kitab Bulughul Maram yang dibaca oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mujahidin, ya, di mana kalian bisa beli kitab Bulughul Maram itu di toko-toko kitab. Saat Pak Mujahidin membacakan, kalian bisa menulis langsung dengan gaya yang ada seperti di ayat Al-Kafirun ini. Ditulis, maknani. Nanti pada saat kalian di IBS, maka kalian akan ditagih oleh Pak Mujahidin. Ndi maknanimu? Kok maknani kok ngene yo tok, ya. Maka latihan dari sekarang, silahkan beli kitab Bulughul Maram, harganya paling tidak sampai 50.000. Silahkan beli kitab Ta'limul Muta'alim yang diasuh oleh Bapak Kiai Haji Mujib, ya. Silahkan kalian beli kitab Usfuriyah yang diajar oleh Al-Hinal Kiram Al-Ustadz Muhammad Irham SPDI, ya. Dan kalian nanti bisa, kalau sudah bisa menulis Arab pegon seperti ini. Nah, tulisannya pegon kalau di kitab-kitabnya adalah tulisannya miring, ya. Jangan lurus. Kalau lurus nanti ndak muat biasanya. Kalau ditulis seperti yang ada di layar ini kan rapi. Seperti itu, ya. Nanti akan saya tunjukkan kitab-kitab mana yang bisa dimaknani. Kitab banyak sekali kitab ini, dan kalau di tradisi pesantren, kalau sudah punya kitab maka harus dimaknani dengan bahasa Jawa atau dengan bahasa kalian sendiri, ya, seperti itu. Nah, kalau sudah bisa memaknai seperti tadi, maka perlu kode-kode biar maknaninya itu gampang. Ya, maknanya ini ben gampang piye, ada kode-kodenya. Seperti tatanan dalam bahasa Arab. Ya, tatanan bahasa Arab itu ada mubtada, ada khobar, ada maf'ul bih, ada lain-lain, dan ilmu-ilmu itu nanti kalian akan diperkenalkan dalam pembelajaran
alat yaitu nahwu shoroh. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan beberapa tanda-tanda dari pemaknaan kitab yang bisa menyingkat dari tulisan itu menjadi lebih singkat lagi. Seperti apa? Seperti ini. Nah, ada kitab kuning ya, tidak berharokat dan ada maknanya, tetapi ada tanda di bahadihi utawi ikiku, ada huruf kha, ada huruf mim, ada huruf mim fa. Nah, itu adalah tanda-tanda atau kode dari cara memaknani kitab supaya memaknani kitab tidak panjang tetapi lebih singkat. Nah, contohnya adalah ketika ada contohnya ada kalimat jaa zaidun, jaa teko sopo zaidun zaid. Nah, ada kalimat lagi, misalkan di sini ada. Nah, fahadhihi utawi iki iku apa ndak jelas itu. Shagir itu kang cilik. Shagirun iku ing cilik ya. Seperti itu. Nah, ini ada fa, ada mem fa, ada fa lagi. Itu namanya apa? Itu adalah kode dari pemaknaan kitab. Nah, di bawah ini, nah ini ada tanda-tanda dari memaknai kitab dengan tanda sebagai berikut. Ada mem. Mem itu kalau dalam bahasa Jawa itu adalah utawi ya. Mubtada, namanya adalah mubtada. Itu kodenya mubtada. Nah, khobar kho. Nah, kho itu kalau artinya adalah iku atau dalam bahasa Indonesia dikatakan adalah. Nah, terus ada fa panjang, fa dikasih panjang. Fa'il akil namanya. Itu kalau artinya bahasa Jawa adalah sopo ya. Nah, khobar ini contohnya ada wasa disulan kaping 6 iku almabitu nginep. Nah, nginep atau bermalam. Kalau ditulis bahasa Jawa atau bahasa Arab pegon, bisa kalian tulis dengan cara melihat tatanan-tatanan dari huruf-huruf pegon yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, pengenalan selanjutnya adalah fa. Fa itu opo. Nah, nanti kalau Pak Mujahidin memaknani kitab wal ma'u opo al ma'u banyu, berarti oponya itu ditulis fa di atasnya. Cukup ditulis fa, bukan ditulis opo banyu. Lebih singkat. Nah, seperti itu. Ada non fa, naibul fa'il ghairuh ya. Nah, di sini sudah ada kode-kode dari memaknai kitab lebih singkat dengan tanda-tanda seperti ini. Ada mem to, maf'ul mutlak. Kalau dalam memaknai gaya pesantren itu kelawan, atau dalam bahasa Indonesia itu dengan arti dengan. Nah, ada mem lam krono arahe ya. Biasanya kalau krono arahe itu namanya maf'ul ajlah. Seperti itu. Nah, contoh-contoh yang di samping ini yang ada di slide ini mungkin kalian belum pernah mendengar, tetapi saat ini saya berusaha untuk mengenalkan kepada kalian tentang tanda-tanda yang ada dalam kaidah maknani kitab. Seperti itu. Kalian bisa lihat, nanti bisa dicatat di rumah, dan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadzah yang sudah luar biasa di bawah bimbingan kalian. Ada Ustadz Zidni, ada Ustadz Badruddin, ada Ustadz lain-lain, dan ada ustadzah yang luar biasa yang mereka adalah lulusan dari pondok pesantren luar biasa di Indonesia tentunya. Nah, pertemuan kali ini kita akhiri, dan bila ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, saya kenalkan ini karena saya terangkan lagi, saya kenalkan Jawa Pegon kepada kalian tentunya untuk
meminimalisir ya. Meminimalisir ya, seperti itu. Untuk kalian nanti bisa di pesantren itu membuat atau dengan gaya kalian sendiri, tentunya dengan memaknai kitab yang baik dan benar dengan tatanan pegon yang saya ajarkan kepada kalian semuanya. Saya berharap kalian akan lebih gampang dalam memaknai kitab, kalian lebih semangat lagi dalam memaknai kitab, karena seorang santri tanpa maknani kitab itu menurut saya kurang. Seperti kopi tanpa gula, rasanya pahit. Seperti itu ya. Maka kalian harus berlatih terus dalam menulis Arab pegon, biar nanti saat kalian memaknani kitab, mengerti tulisannya itu seperti apa. Jangan ditulis dengan bahasa Indonesia, karena itu menurut saya payah sekali kalau seorang santri tidak bisa menulis Arab pegon. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga kalian sehat selalu, dan semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala menjadi santri-santri yang luar biasa, santri-santri yang bisa menjadi generasi di kancah nasional maupun kancah internasional, meneruskan perjuangan ulama-ulama yang sudah wafat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wabillahi wal taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.